وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allazi ja'ala lana Ramadhana syahran mubarakan wa ja'ala fihi lailatal qadri wa hiya khairum min alfi syahr. Wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyyina Muhammadin alladhi arsyadana qailan fi hadithihi taharraw lailatal qadri wa hiya fil ashril awakhir. Allahumma salli wa sallim ala hadha nabiyil karim imamuna wa qaiduna wa qurratu a'yunina wa ala alihi at-tahirin at-tayyibin wa ala ashabihi wa ala sairi ummatihi alladzina yattabi'una hudah ila yaumiddin. Amma ba'd, fa usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Sahabat-sahabat peserta pengajian I'tikaf Ramadan yang ke-38 edisi virtual atau online di seluruh penjuru dunia yang saya muliakan. Alhamdulillah, dengan izin dan mudah-mudahan dengan ridha Allah Subhanahu wa taala, sampailah kita pada sepertiga akhir dari bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk lebih meningkatkan kembali kualitas dan kuantitas ibadah kita. Dan mudah-mudahan pula semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan memberikan satu makna dan nuansa yang sangat istimewa di dalam kehidupan kita. Sahabat-sahabat sekalian yang saya muliakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki suatu sunnah dan tradisi yang luar biasa, yang sangat istimewa, dan itu pula yang menjadi sunnah para nabi dan para rasul sebelum beliau, yaitu meluangkan sebagian waktu untuk kemudian bermuhasabah, melakukan kontemplasi terhadap keseluruhan perjalanan kehidupan ini, termasuk juga di dalam mengecek barangkali struktur kepribadian, kemanusiaan kita, keislaman dan keimanan kita, sejauh mana kita memanfaatkan anugerah hidup dari Allah Subhanahu wa taala. Dan hal ini saya sudah jelaskan pada kajian sebelumnya mengenai bagaimana kita membangun visi i'tikaf semasa pandemi COVID-19 yang lalu ya. Pada kali ini saya akan fokus berbicara tentang i'tikaf dari perspektif fikih, agar kita memiliki pijakan yang baik secara ilmu dan pula amal yang kita lakukan ini sesuai dengan apa yang disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat sekalian yang saya hormati, di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
menganjurkan kepada kita, taharraw lailatul qadar fil ashril awakhir min Ramadan. Carilah apa yang dimaksud dengan Lailatul Qadar pada 1/10 terakhir pada bulan Ramadan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyatakan di dalam hadis yang lain, taharraw Lailatul Qadar fil witri fil ashril awakhir. Carilah Lailatul Qadar itu pada malam-malam ganjil, pada 10 terakhir malam Ramadan. Demikian pula Sayyidatuna Aisyah, istri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu taala anha wa ardhaha, beliau menceritakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashrul awakhir, idza dakhala, saya ulangi lagi, adalah Aisyah radhiyallahu taala anha, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu taala anha wa ardhaha, beliau bertutur, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashrul akhir, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika telah masuk 1/10 terakhir dari bulan Ramadan, syadda mi'zarahu, beliau kencangkan ikatan sarungnya, wa ahya lailahu, beliau menghidupkan dengan lebih kuat lagi malam-malamnya, wa ayqaza ahlah, dan beliau membangunkan keluarganya untuk menunaikan sholat malam. Sahabat-sahabat sekalian yang saya muliakan, nah dari hadis yang saya baca tadi, para ulama kita kemudian mengkaji lebih lanjut tentang ibadah yang seharusnya kita lakukan untuk menyempurnakan keberkahan yang diturunkan oleh Allah pada bulan Ramadan ini. Nah, satu di antara tentunya, dan bukan satu-satunya amalan di sepertiga akhir daripada Ramadan, tetapi satu amalan yang sangat istimewa yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW adalah beliau melakukan i'tikaf. I'tikaf di dalam penjelasan para ahli bahasa itu, kalau kita terjemahkan ke Indonesia, bahasa kita itu artinya menetap dan mengekang diri pada sesuatu, atau menghabiskan waktu kita untuk menekuni sesuatu dan kemudian fokus pada sesuatu tersebut. Itulah misalnya yang dibaca oleh para ahli bahasa Arab ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan tradisi orang-orang musyrik yang begitu konsisten dan begitu kuat melakukan semacam bahasa kita mungkin dia pertapaan di hadapan patung-patungnya, dan mereka tidak beranjak dalam waktu tertentu. Maka Allah misalnya menyatakan yaqufuna ala asnamin lahum, mereka melazimkan diri pada patung yang di hadapan mereka. Jadi orang-orang musyrik terdahulu pun juga memiliki tradisi itu di dalam cerita Al-Quran. Mereka punya patung yang disembah, lalu kemudian mereka melazimkan diri dan memberikan satu waktu spesial untuk kemudian bersimpuh di hadapan patung-patung itu. Nah, ini secara bahasa memang demikian. Habasa nafsahu
haula al-asnam. Dia mengekang diri pada patung yang dia dia sakralkan itu. Nah, sahabat-sahabat sekalian yang saya muliakan, ketika Islam datang, maka konsep orang melazimkan diri pada benda-benda alam seperti yang dilakukan oleh orang musyrik itu diluruskan oleh Islam. Lalu kemudian Allah menyatakan misalnya dalam Al-Quran, wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Janganlah kalian mencampuri ya istri-istri kalian dan kalian dalam keadaan beriktikaf di masjid. Tentu masjid dalam bahasa kita adalah tempat bersujud. Jadi ketika orang-orang musyrik itu melazimkan diri dan mengekang diri pada patung-patung yang mereka buat, yang mereka sakralkan, ya, maka Islam kemudian mengganti konsep sakralitas itu menjadi sesuatu yang baru sama sekali, yaitu adalah melazimkan diri di tempat sujud, yaitu di masjid yang kita kenal juga sebagai rumah Allah Subhanahu wa ta'ala, baitun min buyutillah. Karena itu Al-Quran ya mengkritik ya orang-orang musyrik waktu itu, mahadih tamatsil allati antum laha akifun. Apa ini patung-patung yang begitu kuat kalian mengekang diri padanya? Jadi luar biasa, sejak awal Islam ini memiliki bangunan konsep yang sangat luar biasa. Sahabat-sahabat sekalian, ya, meluangkan waktu untuk melakukan kontemplasi, muhasabah, perenungan, artinya menjadi tradisi universal umat manusia. Karena ini adalah universal, maka bisa kita katakan sesungguhnya persoalan yang dihadapi pun juga universal. Apa itu? Dinamika kehidupan dunia yang sedemikian membuat manusia itu secara spiritual itu letih, secara intelektual jenuh, dan secara fisik lelah. Maka tabi'i manusia membutuhkan waktu untuk kemudian mengosongkan dirinya dari segala sesuatu. Dia fokus bersimpuh kepada Allah di tempat sujud itu. Kalau orang musyrik kepada patung yang mereka buat, itu sebetulnya adalah naluri manusia. Jadi orang yang tidak meluangkan waktu untuk beriktikaf sebetulnya itu bisa dikatakan dia tidak empati pada tuntutan naluri dia sebagai seorang manusia. Nah, sahabat-sahabat sekalian yang saya muliakan, ya, ketika para ahli bahasa menjelaskan sedemikian tadi, maka para ulama kita kemudian memberikan batasan makna yang secara definisi syar'i yang menjadi acuan amalan kita. Disitulah kita dapatkan misalnya ya, di antara para ulama ya umumnya mendefinisikan iktikaf itu sebagai luzumu masjidin li ta'atillahi ta'ala. Artinya adalah iktikaf secara definisi syar'inya berdiam diri di masjid atau melazimkan diri di masjid ya, untuk sebuah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, saya pribadi tertarik dengan komentar Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah terhadap definisi umum yang disampaikan oleh para ulama itu. Beliau menyatakan, "Lau qila li ibadatillahi lakana ahsan." Ibnu Taimiyah berpendapat, kalaulah dikatakan
bahwa i'tikaf itu adalah berdiam diri di masjid atau melazimkan diri di masjid untuk beribadah. Jadi sebagai ganti kata taat. Mengapa kata beliau? Li'anna ta'ah muwafaqatul amri. Karena kalau ketaatan itu dia bersifat statis. Kita murni hanya taat kepada apa yang digariskan oleh Allah. Dan kita pasif. Ya. Jadi nuansanya itu sangat mahdhah, murni. Tetapi kata beliau, kalau dikatakan kita melazimkan diri atau berdiam diri di masjid untuk beribadah, maka maknanya itu bisa kita melakukan ibadah-ibadah yang sifatnya mahdhah, murni ibadah itu, sebagaimana kita sholat, ya, kita zikir, ya, dan seterusnya. Ini ibadah mahdhah. Tata caranya tertentu. Tapi ibadah juga bisa ammah. Apa ibadah yang umum itu? Ya tidak harus ibadah dalam bentuk yang khusus. Apapun kebaikan yang kita lakukan, termasuk urusan-urusan dunia dengan niat lillahi ta'ala, maka dia berubah menjadi ibadah. Nah, saya pribadi memahami bahwa pandangan Ibnu Taimiyah rahimahullah itu lebih holistik dan lebih relevan untuk masa kita. Karena tidak mungkinlah kemudian, apalagi manusia milenial ini, hidup di milenium yang baru, itu hanya duduk begitu secara pasif, ya. Barangkali tidak banyak juga dia hafal dari zikir dan seterusnya. Maka di sini memberikan kita peluang untuk melakukan suatu inovasi di dalam aktivitas ibadah yang umum. Nah, sahabat-sahabat sekalian yang saya muliakan, ada banyak definisi yang lain. Nah, di mazhab Hanafi misalnya kita kenal al-lubsu fil masjid ma'as-shaum wa niyatul i'tikaf. Jadi berdiam diri di masjid dengan bersamaan dengan puasa, dengan niat i'tikaf. Lalu kemudian mazhab Maliki di dalam kitab Asy-Syarhul Kabir dikatakan luzumu muslimin mumayyizin. Jadi seseorang muslim yang sudah bisa membedakan hak dan batil, benar dan buruk, begitu baik dan buruk, itu di suatu masjid, ya, dengan melakukan puasa dan meninggalkan hubungan, ya, suami istri, ya, ataupun permulaan dari aktivitas tersebut, yaitu hubungan suami istri, ya, sehari semalam. Mazhab Asy-Syafi'i di dalam kitab Al-Mughni, ya, Mughni Al-Muhtaj, dikatakan al-lubsu fil masjid min syakhsin makhsus biniyah. Jadi berdiam diri di masjid dari orang tertentu dengan niat. Sementara di dalam mazhab Al-Hanbali dalam kitab Al-Iqna dikatakan luzumul masjid li ta'atillah, ya. Berdiam diri di masjid untuk taat kepada Allah ala sifatin makhsusah, dengan sifat tertentu, ya. Akil, ya. Ya, ini dilakukan oleh seorang yang berakal, ya, tahir, ya, dan dia dalam keadaan suci mimma wajaba ghuslan, dari hal-hal yang mengharuskannya untuk mandi besar. Nah, dari beberapa definisi itu, sebagaimana yang saya sampaikan teman-teman sekalian, saya cenderung dengan apa yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Taimiyah, bahwa yang dimaksud dengan i'tikaf itu adalah, ya, luzumu masjidin min masajidillahi lil ibadah. Kita berdiam diri di masjid tertentu dari masjid-masjid Allah untuk menunaikan ibadah. Lalu apakah ibadah itu mahdhah, ibadah murni, ataupun juga ibadah yang bersifat umum? Nah, diskusi-diskusi kita seperti ini, kita berdialog dengan para tokoh di bidangnya, membicarakan persoalan agama, bangsa, umat kita, itu adalah bagian daripada ketaatan yang bersifat umum atau ibadah yang bersifat umum, tentu dengan niat lillahi ta'ala. Nah, sahabat sekalian, di dalam Al-Quran
Kita juga mendapatkan ketika Allah memerintahkan kepada Nabiullah Ibrahim dan Ismail alaihi wassalam, wa iz ja'alnal baita mathabatan lin-nasi wa amna wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla wa ahidna ila Ibrahim wa Ismail an tahhira baitiya lit-ta'ifina wal 'akifina ruk'is sujud. Jadi ketika keduanya diperintahkan untuk mensucikan Masjidil Haram, maka itu dikhususkan bagi orang-orang yang tawaf, orang-orang yang beriktikaf, orang-orang yang ruku', termasuk juga orang-orang yang sujud. Ini di dalam Al-Baqarah ayat 125, demikian pula di dalam Al-Baqarah 187, wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Janganlah kalian mencampuri mereka, istri-istri kalian, sementara kalian dalam keadaan beriktikaf di masjid. Ya, teks secara zahir menyatakan fil masajid. Nah, hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, istri tercinta sang Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bercerita kepada kita, kana ya'takiful ashral awakhir min Ramadan. Adalah Rasulullah beriktikaf pada 10 terakhir di Ramadan hatta tawaffahullah, sampai beliau diwafatkan oleh Allah, summa atakafa azwajuhu min ba'di. Lalu istri-istri beliau meneruskan sunnah tersebut setelah Rasulullah meninggal. Hadis di dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Demikian pula ketika Ibnu Umar bertanya kepada Rasulullah bahwa beliau pernah bernazar di jahiliyah untuk melakukan i'tikaf di Masjidil Haram, lalu Rasulullah menasihati beliau, aufi bi nazarik, ya, penuhilah nazarmu wahai Umar ibnu Khattab radhiyallahu taala. Hadis ini kita dapatkan dari putra beliau, yaitu adalah Ibnu Umar. Nah, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu itu juga ada di dalam Sahih Bukhari, ya. Kana ya'takif fi kulli Ramadan asyrata ayyam. Adalah Rasulullah selalu beriktikaf pada 10 hari, ya, di bulan Ramadan. Falamma kana al-'amul ladzi qubida fi, pada tahun beliau diwafatkan, ya'takafa 20 yauman. Rasulullah itu melakukan i'tikaf selama 20 hari. Nah, sahabat sekalian, i'tikaf itu ya dari sisi hukum bisa wajib, ya, bisa sunnah. Ya, kalau wajib itu ya jika seseorang itu memang bernazar. Misalnya lulus dia menjadi sarjana lalu dia bernazar i'tikaf, maka i'tikafnya ini menjadi wajib. Hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi menyatakan, man nazara an yuti Allah falyuti' wa man nazara an ya'siyahu fala ya'sihi. Orang yang bernazar untuk taat kepada Allah harus ditunaikan nazar itu janji kepada Allah. Tapi barang siapa yang berjanji untuk bermaksiat kepada Allah, maka jangan sampai dia bermaksiat kepada Allah. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nah, sahabat sekalian, mengapa juga bisa kita katakan sebagai amalan yang sunnah? Karena memang Rasulullah pernah menyatakan, faman ahabba minkum man ya'takif falya'takif. Barang siapa di antara kalian yang ingin untuk beriktikaf, maka ya hendaklah dia beriktikaf. Ini diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahih beliau, dan ini memberikan satu opsi kepada siapa saja di antara kita yang berkehendak untuk melakukan i'tikaf. Oleh karena itu dapat dinyatakan bahwa i'tikaf itu ada yang sunnah, ada yang sifatnya adalah wajib. Nah, sahabat-sahabat sekalian yang saya muliakan, ya, menyempurnakan apa yang saya sampaikan pada kajian mengenai bagaimana kita membangun visi i'tikaf di dalam musim pandemi COVID-19, ada satu penjelasan dari Al-Imam Ibnu Qayyim di dalam kitab beliau Zadul Ma'ad. Di sini saya tulis di dalam makalah ini, di dalam kitab Ibnu Qayyim Al-Jauziyah Zadul Ma'ad, ya, jilid kedua halaman 86 sampai 87. Beliau mengatakan kepada kita, qalbu kita ini manusia, ya, dia berjalan lurus di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ketika qalbu kita melakukan suatu perjalanan spiritual kepada Allah, maka qalbu ini butuh totalitas. Tidak bisa kita melakukan suatu perjalanan kepada Allah dengan setengah hati, itu tidak bisa. Qalbu kita ini harus utuh.
Kalau kita sebagai manusia, maka akal, jasad, ya, nurani kita itu harus totalitas. Nah, maka disitulah kemudian kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, ketika kita terlalu banyak melakukan interaksi dengan umat manusia, siapapun dia, apalagi manusia di zaman milenium ini, sibuk kita dengan segala hal, aktivitas, karir, profesi, macam-macam itu. Kita sibuk semuanya. Maka kita disyariatkan untuk melakukan i'tikaf. Karena ada sesuatu juga yang lebih penting, seperti yang saya katakan tadi, secara tabiat Anda butuh untuk menemukan siapa diri Anda sesungguhnya, dan ingat Anda sedang menuju kepada Allah. Maka semua aktivitas ini kita tinggalkan, itulah i'tikaf. Dan juga hambatan lain kata Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, ketika makan, minum, budaya konsumerisme yang begitu kuat, apalagi di zaman yang semuanya serba serba visual. Manusia yang hidup di zaman modern ini, kata Ibnu Qayyim, makan, minum, semuanya lah itu pun juga bisa memecah daripada kesejatian manusia. Maka dia perlu berpuasa. Meskipun tadi saya katakan di dalam penjelasan para fuqaha, puasa itu tidak menjadi suatu keharusan, tetapi ketika i'tikaf ini kita lakukan di bulan Ramadan dalam keadaan berpuasa, maka hambatan-hambatan, jeratan-jeratan kemanusiaan kita itu hilang sebetulnya. Interaksi kita banyak terputus, kita batasi dengan karir, apalagi pandemi COVID-19. Kita mengalami apa yang disebut dengan isolasi. Apakah isolasi itu parsial, menyeluruh, tetapi intinya kita lebih banyak melakukan pembatasan-pembatasan kepada masyarakat sekitar. Dalam suasana gini kita pun juga bersiam. Nah, kata Imam Ibnu Qayyim, i'tikaf yang dilakukan dengan cara sedemikian itu mestinya lebih maksimal di dalam membantu kita menyatukan hati dan diri kita ini di dalam menuju Allah Subhanahu wa taala. Nah, sahabat sekalian yang saya muliakan, berdasarkan ayat Allah wala tubasyiruhunna wa antum aqifuna fil masajid. Janganlah kalian mencampuri istri kalian sementara kalian dalam keadaan beriktikaf di masjid. Ini secara eksplisit Allah menunjukkan masjid itu adalah menjadi syarat utama di mana kita melakukan iktikaf. Meskipun kemudian kriteria masjid itu apa yang saya baca di sini untuk mempersingkat saja, nanti naskahnya bisa dibagi. Saya katakan tidak ada persyaratan yang sangat mengikat kita tentang kriteria masjid. Tentunya yang paling yang paling diberikan catatan adalah masjid yang kita gunakan i'tikaf ya memang masjid yang biasa kita gunakan untuk sholat sehari-hari 5 waktu, termasuk juga agar kita nyaman melakukan sholat Jumat di dalam masjid tersebut. Nah, itulah kemudian mengapa di antara para ulama juga tidak setuju jika i'tikaf itu dilakukan di masjid yang memang masjid itu masjid privat. Biasanya orang Arab kalau bikin rumah lalu ada satu bangunan kecil, yaitu memang untuk Masjidul Bait namanya, masjid yang ada di rumahnya. Itu sebagian ulama kita kemudian tidak setuju jika masjid rumah itu dijadikan sebagai tempat i'tikaf. Tetapi keluar dari persoalan ini, khuruj minal khilaf mustahab, kita keluar dari perbedaan itu, ya masjid yang digunakan untuk menunaikan sholat 5 waktu, termasuk juga untuk menunaikan sholat Jumat kita. Waktunya itu tidak ada dibatasi secara spesifik, ya. Misalnya kepada Umar radhiyallahu taala anhu, Rasulullah menyatakan ketika sahabat Umar berkata bahwa pada masa jahiliyah beliau pernah bernazar 1 malam. Lalu beliau dikatakan oleh Rasulullah kepada beliau, ya sudah, penuhi nazarmu itu. Sehingga para ulama mengatakan 1 malam lah melakukan i'tikaf secara minimal. Tetapi tidak ada tidak ada batasan yang sangat konkret, sehingga dapat kita katakan melakukan i'tikaf itu ya sewajarnya, seberapa lama kita disebut berdiam diri, ya. Kita melakukannya dengan penuh niat dan seterusnya itu. Nah,
Sahabat-sahabat sekalian yang saya muliakan, mengenai puasa itu pendapat yang kuat adalah bukan menjadi syarat daripada seseorang itu melakukan i'tikaf. Karena ketika Allah menyatakan wa antum aakifuna fil masajid, dan kalian beriktikaf di masjid, ini menunjukkan i'tikaf itu memang secara mutlak tidak ada keterikatannya dengan puasa. Demikian pula Umar bin Khattab ketika bertanya kepada Rasulullah dalam hadis Ibnu Umar itu juga tidak dikaitkan dengan puasa. Mengapa? Jelas kok malam, ya. Nabi mengatakan Umar bin Khattab menyatakan beliau akan beriktikaf 1 malam, itu nazar, dan disuruh oleh Rasulullah untuk memenuhi nazar tersebut. Tentu malam bukan waktu berpuasa. Nah, ini menunjukkan puasa itu yang dalam pandangan yang kuat tidak menjadi syarat ketika orang melakukan suatu i'tikaf. Bagaimana dengan para perempuan di sini, para akhwat, sahabat-sahabat putri? Boleh, saudara sekalian, karena ada hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa para istri beliau itu selalu beriktikaf setelah meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau Anda masuk ke Masjid Nabawi sekarang, di bagian depan di Raudhah itu ada satu tiang menjadi monumen di mana Aisyah dulu melaksanakan i'tikaf di Masjid Nabawi. Bahkan pada saat itu, ya, di sini juga dari Aisyah radhiyallahu taala i'takafa ba'du nisa'ihi wa hiya mustahadhah taraddam farubbama wada'at tahtaha min adam. Wa za'ama anna Aisyah ra'at ma'al usfur faqalat ka'anna hadha syai' kanat fulanah tajiduhu. Jadi bahkan juga dikatakan dalam keadaan istihadah, ya, istri Rasulullah juga pernah beriktikaf di masjid, hanya dia menggunakan satu alas gitu, ya, agar tidak mengotori masjid. Jadi sudah sangat jelas. Nah, tentang perempuan tentu ada 2 persoalan di sini. Persoalan pertama adalah dari hadis Aisyah kita mendapatkan an Aisyah radhiyallahu taala anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakar an ya'takif al-ashr al-akhir min Ramadan fasta'zanathu Aisyah. Jadi Aisyah itu minta izin kepada Rasulullah. Oleh karena itu para akhwat yang punya suami ya izin kepada suaminya. Nah, yang kedua, tidak ada fitnah. Tak mana minal fitnah, tidak ada fitnah, ya. Kalau mau melakukan iktikaf harus dijaga betul oleh para akhwat. Iktikaf teman-teman tidak menimbulkan suatu fitnah atau ada ancaman tertentu, itu tidak dijamin, itu tidak ada. Ada 2 ini khusus untuk perempuan, tidak ada khalwat dan seterusnya itu. Nah, bahkan ketika seorang suami beriktikaf itu boleh dijenguk oleh istrinya. Sofiyah radhiyallahu taala anha pernah datang menjenguk Rasulullah, lalu begitu beliau mau pulang, di dalam hadis yang sahih, ya, sahih Bukhari, beliau mau pulang oleh Rasulullah, ditemani oleh beliau sampai ke rumahnya. Di saat itu Sofiyah diantar, ada 2 sahabat melihat, "Iki sopo? Nabi sama siapa ya?" Kemudian ini Sofiyah ini. "Oh enggak kok Nabi." "Oh enggak, saya khawatir nanti setan itu menggoda kalian untuk menduga apa-apa begitu terhadap Nabi." Ini menunjukkan aktivitas yang diperlukan itu, Anda keluar masjid itu tidak membatalkan i'tikaf. Dapat juga melakukan hal-hal yang sifatnya privat, pribadi. Ini luar biasa. Aisyah radhiyallahu taala anha ini, rumah Nabi itu kan langsung berdampingan dengan masjid. Jadi buka pintu itu masjid. Nah, suatu saat beliau i'tikaf, itu kepalanya dimasukkan ke rumahnya. Lalu kemudian Aisyah semacam menyisirlah rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini memberikan satu pesan moral kepada kita. Walaupun kita melakukan i'tikaf dalam filosofi yang sudah saya jelaskan, bukan berarti kemudian sisi-sisi humanis kemanusiaan kita terhadap istri anak kita itu kemudian diabaikan. Tidak demikian. Nah, jadi sahabat-sahabat sekalian yang saya muliakan, ya, ada satu persoalan sekarang. Yang saya jelaskan ini adalah jika kita mengalami suasana yang normal. Nah, persoalannya adalah kita sekarang ini menghadapi suasana yang berbeda sama sekali, COVID-19. Dan saya kira banyak sekali narasi para ulama yang berbicara bagaimana kita harus menyelamatkan jiwa karena paparan virus yang sedemikian dahsyat dan seterusnya.
Lalu pertanyaannya, bagaimana jika kita melakukan iktikaf bukan di masjid, tetapi misalnya melakukan iktikaf di di satu ruangan yang kita setting sebagai masjid di rumah. Nah, disinilah kemudian saya membaca keterangan para ulama kita. Di antara prinsip yang mereka jadikan adalah jadikan dasar dalam hal ini ya. Dalam suasana normal tentu tidak boleh. Rumah bukanlah tempat melakukan iktikaf dan itu jelas sekali. Meskipun misalnya ada di antara misalnya pendapat imam mazhab yang menyatakan ya kalau tidak salah di sini pendapat dari yang saya catat ya, pendapat dari Al-Malikiyah ya, ulama-ulama di mazhab Malikiyah menyatakan boleh bagi seorang wanita untuk melakukan iktikaf di situ, karena pada dasarnya iktikaf ini perbuatan sunnah dan tentu yang paling baik adalah di rumah. Demikian pula hadis Rasulullah yang menyatakan bahwa para wanita itu tempat ibadahnya yang paling baik termasuk salat wajib itu di rumah. Kalau di rumah itu ada satu bilik, maka bilik itu lebih utama bagi dia. Itu di antara dasar. Sehingga bagi perempuan masih ada peluang. Tetapi bagi laki-laki eksplisit dinyatakan di situ di masjid. Namun karena suasana seperti ini, maka beberapa ayat bisa kita jadikan pertimbangan. Pertama adalah Al-Baqarah ayat 286, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi tidaklah Allah membebani kita kecuali kemampuan kita. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semaksimal yang kalian mampu. At-Taghabun ayat 16. Demikian pula juga Rasulullah ya di dalam hadis yang sahih menyatakan manahaitukum anhu fastanibuh. Apa-apa yang kularang ya jauhi, kata Rasulullah. Wa ma amartukum bihi faf'alu. Apa yang kuperintahkan lakukanlah, apa yang kuperintahkan mastata'tum, semaksimal yang kalian mampu lakukan. Fa inna ma ahlakal ladzina min qablikum kasratu masailihim. Karena orang-orang sebelum kita binasanya terlalu ngeyel, terlalu banyak mempermasalahkan hal yang tidak perlu dipermasalahkan. Waqtilafu ala anbiya'ihim, dan suka kemudian bersanggah-sanggahan menselisihi para nabi. Di samping itu juga kaidah-kaidah agama, misalnya masyaqqatu tajlibus taysir. Jadi masyaqqah itu, kesulitan itu bisa menghadirkan suatu kemudahan dalam agama. Al-amru idza daqa ittasa'a. Nah, sekarang juga kita mengalami ini, sesuatu urusan ibadah kita ya. Kita suasananya sangat sempit, justru kemudian kita diberikan kelonggaran oleh agama kita. Nah, juga saya ingin menukil bisa juga dijadikan satu pedoman bagi kita hadis riwayat Bukhari. Salah seorang sahabat Ansar, beliau hadir di dalam peperangan Badar waktu itu, Idban bin Malik. Waktu itu beliau langsung saya sampaikan, tidak perlu saya baca teks Arab. Itu beliau sudah mengalami semacam kebutaan ya. Jadi beliau sudah tidak lagi tajam penglihatannya, dan beliau bisa mengimami di masjid di satu kaum. Tapi kalau hujan deras, maka nanti air itu membanjir dan dia tidak bisa sampai ke masjid itu. Lalu kemudian beliau matur kepada Rasulullah agar Rasulullah datang ke rumahnya, dan beliau menghendaki Rasulullah sholat di situ. Lalu datang beliau, sa'af'al insyaallah saya akan lakukan, kata Rasulullah. Lalu Idban radhiyallahu ta'ala anhu berkata, datang Rasulullah bersama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala an. Lalu Rasulullah minta izin untuk menunaikan sholat. Lalu kemudian beliau, di mana saya sholat? Lalu ditunjukkan. Lalu sholat Nabi di situ. Nah, ini menunjukkan bahwa dalam kondisi tertentu sahabat Idban bin Malik itu memiliki satu kendala untuk pergi ke masjid, tentu di luar hadis-hadis yang lain yang sering kita dengar juga tentang hujan dan lain-lain. Itu Nabi memberikan izin untuk menjadikan satu bagian di rumahnya itu sebagai tempat masjid misalnya. Nah, dalam kaitan inilah kemudian saudara-saudara sekalian, di antara para ulama kita tentu memberikan keterangan tentang bolehnya kita melakukan iktikaf di rumah, tetapi dengan catatan satu adalah dia jadikan satu tempat yang khusus, memang di situ disuasanakan seperti masjid, jadi bukan keseluruhan rumah, dapur pasti tidak ya.
Kemudian yang kedua, seorang yang beriktikaf, dia harus komitmen untuk memang menetap di tempat itu sesuai dengan waktu yang dia sudah niatkan, kecuali dia punya hajat untuk meninggalkan tempat itu, boleh. Dan yang ketiga, maka dia harus menyibukkan diri dengan aktivitas-aktivitas ibadah yang terkait dengan iktikaf, bukan kemudian bekerja dari rumah, bukan itu. Kemudian keempat, dia harus melihat suasana. Jadi kalau suasana aman terkendali dalam suasana Covid, maka tidak boleh lagi melakukan iktikaf di situ. Dan juga perlu yang kita catat di sini, iktikaf ini adalah bagian daripada syiar Allah. Maka kata para ulama kita, ya, menegakkan syiar Allah, ya, dengan kehilangan syarat ideal seperti kita di masjid, itu lebih baik daripada tidak sama sekali syiar ini kita tegakkan. Jadi sesuai dengan kaidah fikih, ma la yudraku kulluhu la yutraku julluhu. Sesuatu yang tidak secara ideal kita raih semuanya, bukan berarti kemudian kita tinggalkan semuanya. Jadi ini adalah suasana keterpaksaan kata para ulama, bukan sesuasana yang sifatnya ikhtiari. Jadi sekali lagi, ini adalah suasana darurat, maka bagi orang yang barangkali masjidnya dikhawatirkan terjadi kerumunan massa berjamaah dan itu mengakibatkan penyebaran COVID-19 menjadi tidak terkendali, maka syiar Allah ini tetap kita tegakkan di rumah kita masing-masing. Di samping itu juga saya baru ingat Imam Al-Qurtubi ketika membaca di sini saya sudah siapkan Imam Al-Qurtubi di dalam tafsir beliau, ya, tentang wa auhayna ila Musa wa akhihi an tabawwa liqaumika bi Misra buyuta wa ja'alu buyutakum qiblah wa aqimus shalah wa basyiril mu'minin. Ini Al-Imam Al-Qurtubi ketika menjelaskan ayat ini, ya, beliau menyatakan pada bagian keempat, ya, ketika umat Nabi Musa menghadapi satu siksaan yang sangat besar sekali dan ibadah ini harus ditegakkan, maka Allah perintahkan kepada Nabi Musa dan dan Harun untuk membuatkan rumah dan melakukan semua ritual ibadah itu di rumah. Pada poin keempat, Al-Imam Al-Qurtubi mengatakan, nah, dan jika kita sekarang berada dalam suasana, ya, seperti itu, ya, karena ada uzur seperti ada rasa takut, ya, dan seterusnya itu, maka boleh bagi kita untuk melakukan ibadah itu di rumah dan kita meninggalkan jamaah di masjid seperti yang biasa kita lakukan, termasuk juga meninggalkan Jumatan lalu kita sholat di rumah diganti dengan zuhur. Ini pada poin yang keempat, Al-Imam Al-Qurtubi menjelaskan ayat itu sedemikian. Saya kira demikian sahabat-sahabat sekalian yang saya muliakan. Mudah-mudahan semakin mantap kolbu kita ini dan istiqomah di dalam menjalankan ajaran Allah Subhanahu wa taala dan tetap dapat menegakkan syiar Allah meskipun kita berada dalam musim pandemi COVID-19. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.